dinantikan Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umatmu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon tuntunan-Mu Bapa atas pribadi kami, agar hati dan pikiran kami hanya tertuju padamu saja. Berkati ibadah ini dan seluruh orang yang turut ambil bagian ke dalamnya, dari awal hingga akhirnya Bapa. Dan ampuni dosa dan salah kami. Atas nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Kristiasa, salam kepada kamu semua, orang-orang muda dimanapun kamu berada. Salam dalam kasih Kristus. Telah lama kita menantikan kelahiran Sang Pemilik Kehidupan, Yesus Kristus yang Maha Kudus dan adalah penebus. Mari kita lantunkan kidung dan kita sambut kelahirannya yang agung. Gita Sorga Bergema, Kidung Jemaat 99. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera
Raja yang mulia telah lahir, teman-teman. Dan dunia gegap gempita oleh berita sukacita. Segenap umat dan malaikat sujud dalam hormat kepada Juru Selamat, mengumandangkan pujian sebagai persembahan. Alam Raya berkumandang, Kidung Jemaat 101. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung daripada hidup malaikat bergema. In excelsis Deo, in excelsis Deo. Sudah lahir Juru Selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Teman-teman, ingatlah, kabar tersebut telah tersebar melalui bintang yang bersinar, bahwa di malam gelap ada bayi terlelap yang diliputi oleh terang gemerlap. Dan terangnya itu merupakan harapan akan keselamatan bagi dunia dalam kegelapan. NKB 59, Malam Gelap Sunyi Senyap. Di malam gelap sunyi senyap, nyanyian malak penggegap. Mewartakan lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Noel, Noel,
Shalom rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan. Dalam sukacita malam pujian Natal saat ini, kita akan bersama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari bersama kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah, Bapa kami yang baik, Allah yang setia. Kami sungguh bersyukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan memberi kesempatan bagi kami saat ini untuk meneduhkan hati dan diri kami, untuk dengarkan dan renungkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Allah, tolonglah kami dengan segala kelemahan kami, agar kami boleh sungguh-sungguh mengerti, merenungkan, bahkan melakukan firman-Mu dalam hidup setiap hari. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini kita akan baca dari Hosea pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-5. Hosea pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ke-5 firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tidak ada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka, dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap kita yang dengan setia mau mendengar, merenungkan, juga dengan pertolongan Roh Kudus melakukannya dalam hidup setiap hari. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, apa yang terlintas dalam benak-benak saudara-saudara tentang Natal? Apa yang terlintas dalam benak rekan-rekan pemuda tentang Natal? Ada sukacita, ada kue-kue Natal, ada waktu berkumpul bersama dengan keluarga, bahkan juga kesibukan-kesibukan di gereja, dan lain sebagainya. Ya, suasana Natal itu seolah-olah menyulap kehidupan kita. Ketika kita mendengar lagu Natal yang begitu hikmat dan juga agung, hati kita terasa tenang. Ketika kita bersama-sama berkumpul bersama dengan keluarga, penuh dengan sukacita. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, bahkan kita melihat bahwa wajah orang lain, sesama kita juga terlihat lebih ceria. Ketegangan hidup yang terjadi selama ini, ketika Natal seolah-olah berubah menjadi damai, sukacita, dan sejahtera. Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, mengapa bisa demikian? Karena Natal adalah tentang cinta. It's all about love. Ini yang menjadi tema perenungan kita pada saat ini. Di mana kita jika membaca Hosea pasalnya yang pertama, di sana kita akan mendapati bahwa Allah memerintahkan Nabi Hosea untuk menikahi Gomer, seorang perempuan sundal dikatakan. Sedangkan Hosea sendiri adalah imam gitu ya. Dia yang harusnya menjadi contoh dalam hal ini. Bahkan semua orang ketika itu mengenal Hosea sebagai hamba Tuhan yang luar biasa. Kemudian bagaimana mungkin seorang imam yang begitu terkenal kemudian menikah dengan perempuan sundal, perempuan yang dianggap berdosa? Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya apakah tidak ada wanita lain? Atau apakah Tuhan tidak punya wanita lain atau istri bagi Hosea? Kenapa harus dengan perempuan yang berdosa? Nah, disinilah kita melihat dalam pembacaan kita tadi, Hosea pasalnya yang ketiga, bahwa Allah juga meminta Hosea untuk kembali mencari perempuan ini atau istrinya ini.
Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah itu. Bahkan dikatakan bahwa Hosea harus menebus 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Dalam hal ini Hosea harus merendahkan dirinya, meninggalkan segala nama besarnya untuk datang mencari istrinya. Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, tindakan yang dilakukan Hosea ini adalah miniatur dari cinta Allah kepada bangsa Israel. Cinta yang tanpa syarat, cinta yang tidak pernah pudar walaupun umatnya berpaling dari Tuhan. Cinta yang tidak pernah memperhitungkan walaupun sering kali umat tidak setia kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, bukankah kasih yang sama ini juga kita terima dan Allah nyatakan dalam kehidupan kita? Kristus adalah harga yang dibayar Allah untuk menebus manusia yang berdosa. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, ini bukan sebuah lelucon bagi Allah, melainkan ini adalah hal yang serius. Allah tidak mungkin mengingkari dirinya. Karena apa? Dunia ada karena cinta Allah. Demikian juga ia hadir ke dunia karena cintanya bagi manusia. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, Natal menjadi alarm bagi kita untuk melihat sejauh mana cinta kasih kita kepada Tuhan. Sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Sejauh mana kita memberi hidup kita sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan. Nah, ketika kita mendapati saudara atau sesama kita, rekan pemuda kita ada yang sedih, adakah kemudian kita datang untuk menghiburnya? Ketika kita mendapati ada saudara kita yang sedang lemah, adakah kita datang untuk menguatkannya? Natal kali ini siapa yang saudara-saudara mau kasihi? Adakah Natal kali ini kita berkata, Tuhan, terima kasih? Atau malah penuh dengan sungut karena banyak sekali kesibukan Natal di gereja. Demikian juga adakah sukacita di hati kita ketika kita kehilangan orang yang kita cintai? Adakah penerimaan dan juga pengampunan kepada mereka yang melukai hati kita? Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, Natal tidak hanya berbicara tentang keajaiban Tuhan atau cinta Tuhan bagi kita, tetapi juga cinta kita yang harus kita nyatakan kepada sesama, orang-orang di sekitar kita. Sehingga sesuatu yang dulunya dingin, relasi yang dulunya dingin menjadi hangat kembali. Hubungan yang sudah rusak dipulihkan kembali. Memang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan tidak mudah memiliki cinta Allah. Tetapi, apakah tidak bisa? Bisa. Karena di dalam Natal kita sudah mengalami kasih yang demikian. Kasih yang rela memberikan dirinya. Kasih yang rela berkorban untuk manusia. Oleh sebab itu kemudian biarlah ini menjadi pengharapan kita. Meskipun kita mati di dalam dosa, Allah memulihkan kita. Meskipun berat pergumulan kehidupan kita, Tuhan menolong. Meskipun sakit, kecewa, Tuhan menolong, menguatkan, dan memulihkan. Sehingga rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, Christmas itu love in action, begitu ya. Bukan hanya sekedar emosi sesaat, tetapi bagaimana membuktikan cinta itu. Allah mengasihi dunia, Dia memberikan anaknya yang tunggal. Hosea mengasihi Allah. Ia rela memberikan dirinya menikah dengan perempuan berdosa. Dan kita, rekan-rekan pemuda, ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi orang tua kita mengasihi kakak dan adik, kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, apa yang sudah engkau berikan? Sehingga rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, berikanlah hidup kita yang sudah diubahkan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Ia sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Karena Natal bukan sekedar kisah sejarah, tetapi sebuah cinta kasih Tuhan
Kisah tentang cintanya Tuhan kepada rekan-rekan dan saya. Cintanya Tuhan bagi semua manusia berdosa. Dan selamat menghayati cintanya Tuhan dan menyatakannya dalam hidup setiap hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita menaikkan syafaat kita. Doa dan permohonan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Untuk setiap cinta yang boleh kami nikmati ya Allah, untuk setiap kasih-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami, untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami, sungguh kami bersyukur. Dan kami berterima kasih karena saat ini Engkau boleh kembali mengingatkan kami akan cinta-Mu yang besar. Cinta yang mau memberi. Cinta yang rela berkorban bagi kami yang berdosa. Maka Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu, pemuda-pemudi, dengan setiap talenta yang Tuhan berikan. Dengan setiap hal yang boleh kami alami, menjadi bekal bagi kami untuk menyatakan cinta-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga ya Tuhan, segala hal yang boleh kami lakukan, setiap karya yang kami kerjakan, setiap tugas, apapun yang Tuhan percayakan bagi kami lakukan dengan penuh sukacita. Demikian juga ya Bapa, berkatilah kami, para pengurus pusat, demikian juga pengurus pemuda di wilayah, maupun pengurus-pengurus pemuda di jemaat. Bahkan kami semua, biarlah kami boleh sungguh-sungguh memberikan pelayanan kami, mempersembahkan hidup kami sebagai bukti cinta kasih kami kepada Tuhan. Terlebih-lebih ya Bapa, tolonglah kami jika dalam kehidupan kami ada banyak hal yang menjadi tantangan, menjadi godaan bahkan hambatan kami untuk melakukan tugas pekerjaan yang Bapa percayakan. Mampukan kami terus melihat kepada Tuhan, agar kami dapat memberikan yang terbaik untuk-Mu. Demikian juga ya Bapa, tolonglah kami dengan segala pergumulan yang boleh kami alami di masa muda kami. Di tengah-tengah pergaulan kami, di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah pekerjaan bahkan pendidikan kami. Tolong ya Allah, agar kami boleh tetap setia mencintai Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkatilah orang tua kami, keluarga besar kami. Bahkan seluruh orang-orang di sekitar kami Tuhan, seperti Engkau boleh memberkati kami, kami percaya Bapa juga boleh memberkati mereka. Sehingga kehadiran kami, pemuda-pemudi Tuhan, boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, permohonan kami, ungkapan syukur kami kepada Bapa di surga dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber segala cinta. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, Natal itu telah terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Namun, damai dan sukacita itu tetap akan selalu terasa baru tanpa batasan ruang dan waktu. Jadi, mari kita jadikan Natal semakin bermakna dengan menerima panggilannya menjadi utusan atas semesta. PKJ 177, Aku Tuhan Semesta. Tuhan semesta, cerita
Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, karena cintanya, Ia mendengar jeritan manusia berdosa. Karena cintanya, Tuhan hadir menyapa dan merengkuh, juga memulihkan kehidupan manusia. Oleh karena itu, biarlah juga dengan cintanya, kita dapat memberikan diri kita, hidup kita menjadi persembahan, dan juga alat di tangan Tuhan untuk menyatakan cintanya bagi semua orang. Dan saat ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya.